masih cerita masa kecil yang paling saya ingat sampai sekarang gitu, dari usia yang sudah lebih dari 50 gitu ya. Masih saya ingat cerita nenek saya waktu saya kecil, dongeng-dongeng. Nah itu semua nempel gitu. Makanya saya percaya pada kekuatan storytelling. Kalau anak-anak sejak kecil diceritakan hal-hal yang membangkitkan imajinasinya bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk alam sekitar, dia bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, itu pasti akan nempel di dalam dirinya dan menjadi values gitu. Ashoka itu ingin setiap anak itu tahu bahwa dia mampu, dia bisa menjadi pembaharu, dia bisa menggerakkan perubahan, dan kemudian dia bisa menghadapi dunia yang terus berubah ini dengan mengandalkan keterampilan menjadi pembaharu. The opportunity to create these books with Ashoka allowed us to bring the stories of Indonesians who do extraordinary things directly to children. I especially love that a lot of the change makers themselves are children. When children can see someone who grew up just like them, creating positive change, that can empower them to feel that they can make change too. Yang membuat proyek ini berbeda gitu dari proyek sebelum-sebelumnya itu adalah genre buku untuk proyek ini itu kan biografi, naratif non-fiction, picture book. Orangnya masih hidup gitu, nyata, ada di kehidupan nyata, dan ini tuh soal tentang kenyataan pula gitu. Kita harus mengorek masa kecilnya para change maker. Awal mula cerita itu kan adalah bermula ketika aku berempati sama teman sebaya di sekitar aku. Mungkin itu jadi poin penting kenapa anak-anak jadi mudah tertarik, karena kan teman ini menjadi salah satu hal yang sangat penting ya untuk anak-anak gitu. Dan ketika mereka melihat bahwa semua ini dimulai dari bagaimana aku berempati sama teman sekitar aku, mereka jadi gampang tertarik dan mereka juga sadar mungkin teman-teman di sekitarnya juga ada loh yang punya masalah yang sama, teman-teman sekitar juga ada loh yang butuh bantuan. Karena aku percaya bahwa bukan usia yang menentukan cara kita untuk menjadi pembaharu, bukan hanya momentum saja yang dibutuhkan, tapi tentang keberanian. Dan melalui buku ini aku percaya bahwa keberanian itu akan terbentuk. Dan mereka dengan mereflektifkan cerita-cerita anak-anak muda pembaharu, mereka sadar bahwa bukan tentang seberapa besar yang harus dilakukan dalam menciptakan lebih banyak ruang perubahan, tapi tentang bagaimana cara memulai langkah awal untuk menciptakan perubahan. Saya senang sekali terlibat dalam proyek buku ini karena ini adalah sesuatu hal yang baru buat saya. Sebelumnya saya belum pernah sama sekali menulis buku biografi, apalagi ini untuk anak-anak. Kita tentu tidak bisa memberi tema yang terlalu berat atau terlalu gimana untuk anak-anak. Maka dari itu saya harus belajar menggali, mencari angle yang tepat untuk anak-anak ini. Naratif non-fiction sama biografi itu berbeda. Nah serunya kalau yang dikerjakan kita sekarang ini adalah naratif non-fiction tapi picture book yang bisa dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang lebih menarik dan bisa enak dibaca oleh anak-anak gitu kan. Dan kadang mungkin kejadian di teks itu bisa nggak semua indah buat diilustrasiin kan kadang. Jadi kayak sebagai ilustrator juga kita harus pinter-pinter gimana caranya bisa ngegambarin teks ini semenarik mungkin gitu kan. Karena memang format picture book ini adalah salah satu format yang sangat memudahkan gitu kan buat anak-anak mengeksplorasi dan meningkatkan minat mereka terhadap bacaan. Dan masih banyak lagi dalam format picture book itu yang bisa kita eksplorasi ya. Entah itu interaktif atau dalam segi temanya. Ini adalah sebuah pengalaman yang menarik karena tokoh yang saya tulis masih hidup, sehingga saya berkesempatan untuk bercakap-cakap langsung, menggali cerita, memunculkan sisi manusiawinya, sehingga saya tidak hanya mendapatkan kisah-kisah atau pengalaman ketika mereka kecil, tapi saya mendapatkan insight, pelajaran penting dalam hidup yang menguatkan pengalaman saya sendiri, baik sebagai seorang penulis maupun sebagai anggota masyarakat. Perjalanannya changemaker yang saya ilustrasiin ini lama. Jadi sedangkan dia ada masa pertumbuhan dari kecil ke remaja. Itu seperti orang yang berbeda. Tantangannya sih salah satunya kayak kekurangan referensi ya. Apakah ini karakter-karakter yang dibuat dan detail cerita yang dibuat akurat sesuai timeline kejadian aslinya. Sangat bersyukur kalau ternyata apa yang saya gambar di sini bisa menyampaikan
apa yang dialami dan dirasakan oleh tokoh-tokoh yang di buku ini gitu. What they were like as a child or a story that they may know about their son as a young child, that might be a good way to find more information about the change maker. Christy, any other thoughts? Yeah, I think if there's ways that you can do any kind of interviewing for some of the people that were affected by the change maker, all that seems like that would, add richness to your story. Jadi saya baru pertama kali ketemu Julie dan Christy di Project Ashoka ini. Pengalaman paling berharga, Julie dan Christy itu ternyata pengajar dan keduanya ilustrator dan penulis gitu. Jadi cara mereka mengajar itu beda dengan workshop yang saya ikuti sebelumnya karena saya ikutnya workshop penulis kan. Kali ini meskipun workshop penulis kita tuh dikasih insight dari sudut pandang seorang ilustrator. Karena kita udah dewasa, kita mengira kita menyajikan itu ya pasti akan dimengerti dong gitu. Tapi memang kita harus kembali seperti anak-anak gitu. Kita harus kembali berpikir seperti anak-anak. Apakah anak-anak bisa tertarik dengan jalan ceritanya? Apakah ini bisa menarik buat mereka? Apa sih yang sekarang ini menarik bagi anak-anak? Yaitu memang tantangannya. Lihat, tumpukan sampah berkurang sudah. Monsternya menjadi, lihat ini, iya, kakinya mulai hilang. Aku ambil sampahnya, aku buang. Oh, pintar sekali, betul banget. Tamat gitu ceritanya teman-teman, wow. Jadi buku ini kita uji cobakan di sekolah. Di sebuah sekolah, terus bukunya kan ada 12 buku Ashoka ya. Senang sih mendengarkan feedback dari anak-anak bahwa buku itu buat mereka resonate gitu ya. Mereka merasa iya buku ini tuh buku yang bisa terjadi gitu pada siapa saja. Proses bertanya kepada sasaran pembaca itu penting banget kayak gitu. Untuk visual misalnya, ada gak gambar yang paling kalian sukai? Ada di halaman ini misalnya kita liatin. Kenapa? Nah ditanya terus, ada gak gambar yang kalian gak ngerti? Ada di sini gitu. Field testing mudah-mudahan menjadi kegiatan yang bisa diadaptasi oleh beberapa penerbit di Indonesia sebelum menerbitkan bukunya dan disebarkan di pasar kayak gitu. Buku naratif non-fiction mungkin sudah ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Sedangkan padahal banyak orang-orang hebat di sekitar kita yang mungkin namanya tidak terlalu sering muncul di media massa, yang namanya tidak terlalu sering muncul di pemberitaan, namun mereka melakukan sesuatu untuk lingkungan sekitarnya. Aku juga pengennya anak-anak juga bisa menyerap energi-energi positif, kebaikan-kebaikan, semangat-semangat anak-anak muda untuk melakukan perubahan dari buku itu sampai mereka akhirnya terbangun empati di dalam dirinya bahwa banyak masalah di sekeliling kita yang bisa kita mulai kerjakan, banyak masalah di sekeliling kita yang bisa mulai kita cari solusinya dan kita bisa mulai bergerak dari hal-hal kecil di sekeliling kita. Dengan mengajak anak-anak membaca buku-buku tentang penggerak perubahan di Indonesia ini, kami ingin anak-anak itu paham bahwa dia pun bisa tumbuh berkembang sebagai seorang penggerak perubahan.